Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mudabbiri asyuhuri wal a'wam wa musarrifil layali wal ayyam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita bisa hadir di sini. Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan peluang waktu, dan juga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Oleh karena itu kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan kemudian berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kadar Budiman dan juga Pak Febi serta seluruh jajaran Bank Muamalat yang hadir yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu dari Jamaah Masjid Muksinin. Ya. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini tausiah yang akan saya berikan mengenai berpakaian rapi. Mungkin ketika mendengar judul ini, Ibu dan Bapak bertanya juga, kok ada tausiah berpakaian rapi? Nah, jadi begini Bapak Ibu, kalau ada yang berpikir begitu, berarti ada di antara kita yang memisahkan antara kegiatan kita sehari-hari dengan ibadah, atau memisahkan kegiatan kita sehari-hari dengan agama. Nah, kalau begitu berpikirnya, maka sekuler. Artinya tidak menjadikan satu kegiatan itu bagian dari ibadah, termasuk berpakaian. Dulu kita ingat, ya Bapak Ibu yang dari jamaah masjid, dulu tahun 70-an, tahun 80-an, kalau kita ke bank, pasti banknya ke bank konvensional. Kan belum ada bank syariah waktu itu. Pada waktu itu, mungkin ibu-ibu masih ingat, kalau pegawai, kalau yang muda-muda mungkin ada yang belum lahir kali ya, tahun 70-an, 80-an. Tapi ibu-ibu dan bapak majelis taklim dari jamaah Masjid Muksinin mungkin ingat. Waktu itu yang namanya ekonomi, namanya perbankan, ya bank-bank konvensional. Belum ada bank syariah. Pikiran orang pada waktu itu enggak ada bank syariah. Kalaupun ada yang menyebut itu, aneh aja bagi masyarakat kita di tahun 70-an, 80-an. Enggak nyambung ceritanya. Ada ulama menyebut kita mesti ekonomi Islam, pakar menyebut ekonomi Islam, orang menyebut ekonomi atau bank Islam, tapi enggak kebayang. Nah, padahal sekarang coba Bapak Ibu lihat, hampir semua bank-bank konvensional ya ada counter bank syariahnya. Bahkan banyak bank yang langsung secara entity menjadi bank syariah seperti Bank Muamalat. Jadi apa kesimpulannya? Kegiatan ekonomi kita dan perbankan kita pun juga harus dalam rangka ibadah. Dan ibadah itu harus berdasarkan syariat. Nah, oleh karenanya kita pun bermuamalah ekonomi dengan syariat, maka mesti dengan bank-bank syariah. Nah, ini satu contoh. Begitu juga tentang berpakaian. Kalau yang tadi mengomentari ekonomi itu apa yang dilihat dirasakan tidak nyambung dengan syariah, itu berarti dia sekuler. Nah, begitu pula kalau ada yang menyatakan pakaian ngapain kok diurusin segala oleh Islam.
Ngapain kok ke bank diurusin segala oleh Islam? Bukannya Islam itu cuma ke masjid, sholat, puasa di bulan Ramadan, ada duit mampu berzakat, ada duit pergi haji, cukup. Nah kalau yang begitu tentu pikiran kita masih parsial. Ya, masih parsial, masih juz'iyah, belum syamilah, belum mutakamilah, belum kamil, belum kafah begitu, belum sempurna. Nah, jadi sekarang kita masuk ya Bapak Ibu mengenai berpakaian. Jadi berpakaian juga diatur Bapak Ibu oleh Islam. Misalnya sebagai contoh ada pakaian muslimah. Ini ya saudara-saudara kita yang wanita berpakaian muslimah. Menutup aurat. Dulu tahun 70-an, 80-an, coba ibu-ibu ingat. Saya SMA 3 Padang. Tahun 79 sampai tahun 82. Enggak ada satupun yang pakai kerudung. Satu pun enggak ada, guru-gurunya pun enggak ada. Semua sekolah di Sumatera Barat enggak ada yang menutup aurat, berpakaian muslimah enggak ada. Saya SMP, di SMP 1 sama juga. Ibu saya almarhumah dosen IAIN, Imam Boy. Pakai kerudungnya buka tutup. Para mahasiswinya sama juga. Apalagi mahasiswi UNAN sama UNP waktu tahun 70-an 80-an. Enggak ada yang pakai kerudung. Saya pergi ke UI kuliah, sama juga enggak ada. Nah, Bapak Ibu, pada waktu itu apa orang pikirannya? Enggak ada pakaian syariah, enggak ada pakaian muslimah. Ya beginilah pakaian kita, rambut terbuka, tangan kelihatan, kaki kelihatan. Ya begitulah. Nah, padahal Al-Quran, hadis menjelaskan berpakaian tuh betul-betul clear, enggak ada perbedaan pendapat. Di kalangan para ulama tuh enggak ada yang beda pendapat. Ulama manapun, mazhab manapun, dalam Islam, pakaian tuh ya menutup aurat, enggak ada. Tafsir yang macam-macam enggak ada satupun. Dan tidak ada perdebatan. Nah coba lihat sekarang Bapak Ibu. Ini pakainya pakai muslimah semuanya. Dulu pergi ke kantor, enggak ada juga yang pakai kerudung. Mungkin ibu-ibu di sini yang waktu tahun 70-an 80-an mengantor, ya masih ingat ibu dulu? Kalau sekarang kan karena pulang dari masjid pakai mukena. Insya Allah ibu-ibu di luar pun juga menutup aurat. Tapi dulu tahun 70-an tidak. Nah, saya ingin menjelaskan begitulah pemahaman orang terhadap Islam, padahal Islam turun sudah sempurna, tidak kurang sedikit pun, dan tidak meninggalkan apapun kegiatan yang kita kerjakan sehari-hari, semuanya diatur oleh Islam. Makan pun diatur, minum pun diatur, tidur pun diatur. Apalagi nih yang muda-muda mau nikah, cari istri, cari suami pun diatur. Setelah bersuami beristri pun diatur bagaimana punya anak. Setelah anak lahir pun diatur, baru lahirnya pun diatur bagaimana kita mengazaninya, bagaimana kita nanti akikahnya, memberikan namanya, diatur. Cuman kadang-kadang ketika menyebut begini aneh-aneh aja Pak. Saya udah 30 tahun kok nggak pernah ngikutin apa kata Allah dan Rasul tentang keluarga. Ya begitulah jadi anaknya nakal. Anaknya jadi bandel. Anaknya nggak sukses. Nah ini ada karena pemahaman. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus berilmu ya. Dalam akidah juga fa'lam annahu la ilaha illallah, harus berilmu tentang akidah. La ilaha illallah, harus tahu ilmunya. Dan tentang suatu hal yang kita kerjakan harus berilmu. Wala taqfu ma laisa laka bil ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Harus berilmu juga karena kita akan diminta pertanggungjawaban. Nah, sekarang berpakaian alhamdulillah semuanya di Sumatera Barat. Yang namanya anak sekolah sampai ke SD. Saya ingat betul Bapak Ibu, tahun 91 tamat saya kuliah dari UI, pergi ke Padang, pulang buat sekolah namanya sekolah Askia.
Tahun 91 itu sudah ada TK dan SD, saya wajibkan pakai kerudung. Heboh orang-orang di Sumatera Barat. Karena belum ada yang pakai kerudung waktu itu. Profesor doktor dari UNP, cucunya disekolahkan marah-marah. Kok cucu saya disuruh pakai kerudung? Dia pakar psikologi, sementara saya baru S1 psikologi, saya hadapi profesor psikologi. Ya saya karena orang tua saya juga, saya dengerin ya bu. Kenapa katanya, kok masih kecil sudah pakai kerudung, kan panas, menghambat gerakan motoriknya segala macam. Dia pakai teori-teori, ya saya anggu-anggu aja. Tapi saya kerjain terus aja begitu. Karena saya yakin ini benar, karena ini adalah suatu pengkondisian anak-anak waktu kecil dengan berpakaian muslimah. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah pakaian muslimah, nggak ada lagi gangguan. Nah Bapak Ibu, berpakaian muslimah, berekonomi, ke bank juga harus muslimah juga, harus syariah juga, berkeluarga juga harus syariah juga, berkendaraan motor, mobil bersyariah juga. Apa syariah naik mobil motor? Ikuti aturan. Kalau stop ya stop, merah berhenti, hijau jalan, rambunya pelan-pelan kita pelan-pelan, dan seterusnya. Itu syariah, karena syariah itu mengikuti aturan yang berlaku. Apalagi yang sifatnya konvensi bersama kita, manusia untuk menetapkan satu aturan untuk disepakati bersama, mengikuti aturan ibadah juga. Nah Bapak Ibu, jadi berpakaian. Yang dulu dianggapnya tidak perlu berpakaian menutup aurat. Nah coba ya Bapak Ibu. Ada juga yang nanya ngapain sih rambut ditutup, tangan ditutup, kaki ditutup. Udahlah yang rapi-rapi aja nggak usah menutup aurat. Nah Bapak Ibu ya kalau dilihat sekarang begini. Ini kan Allah yang menyuruh kita. Betul Ibu? Yang menutup aurat kan bukannya siapa-siapa. Allah yang nyuruh. Berarti kalau Allah yang menyuruh pasti ada manfaatnya buat kita. Ternyata gangguan kekerasan seksual itu di Indonesia ada 24 juta orang yang terganggu. Nah kemudian itu yang jadi kasus. Di antara sebabnya karena wanita yang terbuka auratnya. Nampak rambutnya, laki-laki tertarik. Nampak kakinya, laki-laki tertarik. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak-bapak betul nggak? Kalau yang bilangnya nggak tertarik, nggak normal nih Pak Kadar. Bapak-bapak tertarik nggak ngelihat rambutnya perempuan? Tertarik? Kok malu-malu nyebutnya? Tertarik nggak? Tertarik, tandanya normal. Ibu-ibu tertarik nggak lihat rambutnya laki-laki? Enggak, tandanya normal. Makanya rambut laki-laki nggak harus ditutup. Tapi kalau ada yang perempuan ngelihat rambut laki-laki tertarik, enggak normal itu. Oleh karena itu Allah Maha tahu supaya tidak terjadi gangguan seksual, pelecehan seksual, kekerasan seksual, berpakaian rapi. Nah kemudian Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, wasiyah bakal fatohir. Pakaian juga harus bersih, harus rapi, tidak hanya menutup aurat, tapi juga rapi dan bersih. Karena apa? Karena Allah itu jamil. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah ini cantik dan indah. Dan Allah mencintai orang-orang yang berpakaian, yang berpenampilan indah dan cantik. Jadi jangan Bapak Ibu ada orang yang berpikir begini, az-zuhud, awak pakai saja baju-baju yang buruk. Enggak boleh. Justru kalau kita pergi ke masjid apa sunnah Nabi? Pakaian yang rapi, pakainya bersih, pakainya bagus. Jadi jangan salah juga, salah paham. Orang Islam itu zuhud, pakaiannya kotor-kotor, mohon maaf ada kawan saya mendefinisikan zuhud itu dengan pakaian yang ya seadanya, yang lecek-lecek, yang gak perlu disetrika, terus yang udah lama gak dicuci, pergi ke masjid, gak boleh, salah itu. Maka Rasulullah menyuruh kita pakai parfum bagi yang laki-laki untuk supaya wangi baunya. Itu disuruh. Nah, oleh karena itu Allah juga berfirman ya dalam beberapa ayat berkaitan dengan pakaian yang harus tertutup auratnya, yang rapi, yang bersih. Innallaha yuhibbul mutatahhirin.
Sungguhnya Allah juga mencintai orang yang mensucikan diri, ya. Dan juga dalam hadis juga disebutkan yang lainnya, innallaha yuhibbu ayyara asaro nikmatihi ala abdihi. Sungguhnya Allah senang melihat orang-orang yang menunjukkan kesyukuran nikmat dari Allah dengan pakaian yang rapi, dengan pakaiannya yang bagus, yang baik. Jadi begini Bapak Ibu, ada sekarang ini, mungkin Bapak Ibu kalau nggak memperhatikan ya nggak apa-apa, orangnya kaya orangnya. Tapi penampilannya itu disederhana-sederhanakan. Pakainya biasa, bajunya biasa, kadang-kadang pakai kaos dan sebagainya. Padahal kaya. Kalau begitu Allah nggak suka Bapak Ibu. Jadi Allah tuh suka, senang melihat hambanya yang mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, dia tunjukkan kenikmatannya itu dalam penampilan dia. Kalau dia mampu ya sebutkan rasa syukur kepada Allah dengan pakaian yang rapi. Apalagi Bapak Ibu, tentu yang dibenarkan juga oleh syariat. Kalau berlebih-lebihan, yang mahal-mahal tentu juga tidak boleh. Pengertian penampilan yang rapi kan syariatnya diikuti dan kepatutan juga diikuti sehingga kita menjadi tampil yang menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan sampai berpikiran zuhud itu kita nggak mau menampilkan yang bagus-bagus, nggak boleh. Itu rasa syukur kita kepada Allah. Bahkan juga dalam hadis yang lain kita juga disuruh mempunyai mobil. Waktu itu kendaraan namanya, seperti kuda dan seterusnya. Kita disuruh juga memiliki rumah yang bagus. Ya, dan itu juga Rasulullah menyuruh kita untuk menunjukkan yang baik, yang tampil, yang bersih dan sebagainya. Jangan yang kotor, yang seadanya, itu tidak dibenarkan. Baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadikan Islam ini sebagai totalitas dalam kehidupan kita. Pakaian pun juga syariah, muamalah ekonomi kita juga syariah, kegiatan sehari-hari kita juga syariah, dan itu semuanya telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang kafah begitu, sempurna dalam menjalankan ibadah-ibadah ini. Terima kasih, mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.